Bismillahirrohmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya iwal mursalin. Nabiina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa syahbihi ajmaina. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahmatullah alaih melanjutkan nasihatnya sebagai berikut. Wahai orang-orang munafik, aku menyetujui Allah Subhanahu wa Ta'ala yang murka kepada dirimu. Dia telah menjadikan aku api untuk membakarmu. Jika engkau bertaubat dan menerima nasihatku dengan bersabar, karena kerasnya tutur kataku, tentu aku akan menjadi sejuk dan menyelamatkanmu. Celaka engkau tidak malu, ketaatanmu hanya bersifat lahir, sedangkan batinmu bermaksiat. Tidak lama lagi engkau akan diambil oleh tangan kematian dan kepedihan. Kemudian, engkau akan dipenjarakan dalam penjara api Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan engkau, wahai orang-orang yang malas beramal, betapa engkau tidak memiliki rasa malu. Engkau sibuk dalam kebatilan siang dan malam. Engkau menginginkan sesuatu yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi engkau bermalas-malas. Paksakanlah dirimu untuk beramal, agar dirimu bersih dari kotoran. Jika engkau bertaubat, maka perlu ada permulaan dan penghabisan. Wahai orang yang lari dari mengabdi pada tuannya, wahai orang yang hanya mengandalkan pendapatnya tanpa mempedulikan nasihat para nabi, rasul dan wali. Wahai orang yang yakin kepada makhluk dan tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah engkau mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mal'unu mal'unu man kanat thiqatuhu bi makhluqin mithlih." Terkutuklah orang yang yakinnya kepada sesama makhluk. Janganlah engkau mencari dunia dan marah karena dunia, karena hal itu dapat merusak hatimu, bagaikan cuka merusak madu. Celaka, engkau telah mengumpulkan cinta dunia dan kesombongan. Kedua sifat itu tidak akan menguntungkan pemiliknya, kecuali jika ia bertaubat. Jadilah orang yang berakal. Siapakah dan apakah dirimu itu? Dari apa dan untuk apa engkau diciptakan? Janganlah engkau sombong. Sesungguhnya orang yang sombong adalah orang yang bodoh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul-Nya, dan orang-orang yang solih. Wahai orang yang akalnya kerdil, engkau mencari ketinggian dengan kesombongan, engkau justru akan memperoleh yang sebaliknya. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, barang siapa tawadu karena Allah, maka Allah akan meninggikannya. Dan barang siapa sombong, maka Allah akan merendahkannya. Barang siapa rela dengan akhirat, ia akan menjadi orang yang utama. Dan barang siapa rela dengan yang sedikit, ia akan mendapatkan yang banyak. Barang siapa rela dihina, ia akan mulia. Hendaknya engkau rela dengan kerendahan, agar keadaanmu berbalik. Barang siapa merendah dan rela pada takdir, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikannya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tawadu dan adab yang baik akan mendekatkanmu, sedangkan takabur dan buruk adab akan menjauhkanmu. Taat akan memperbaiki dan mendekatkanmu, sedangkan maksiat akan merusakmu dan menjauhkanmu. Wahai gulam, janganlah engkau menjual agamamu dengan tanah, raja-raja dan orang kaya, atau dengan makanan haram. Jika engkau makan dengan menjual agamamu, hatimu akan hitam. Karena engkau menyembah makhluk, hatimu menjadi hitam. Wahai orang yang terhina, jika di hatimu ada cahaya, tentu engkau akan dapat membedakan antara haram, syubhat, dan mubah. Antara yang mendekatkan hatimu dan menjauhkannya. Wahai orang yang bodoh, aku tidak mengetahui apapun, kecuali tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja itu dilakukan pada permulaan iman. Jika iman telah kuat, maka semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti dari ucapanku adalah hilangnya perantara, yakni hilangnya keberadaan hati bersama perantara dan hilangnya syirik dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia terkesan dengan pujian dan cercaan mereka, penerimaan dan penolakan mereka jika diberi. Mereka melihat perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian juga jika ditolak. Para wali itu tuli, bisu, dan buta dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dialah yang menolong dan menghinakannya.
memberi atau menahannya, bahkan membahayakan atau menguntungkan mereka. Mereka memiliki isi tanpa kulit, bersih di atas yang bersih, baik di atas yang baik, karena semua makhluk telah keluar dari hati mereka. Dalam hati mereka tidak ada siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada hanya zikir khafi kepadanya, bukan kepada selain Dia. Ya Allah, berilah kami ilmu darimu. Celaka, engkau mengira mampu menguasai nafsumu. Kalau tidak ada hukum, tentu ia akan merendahkan dan mempermalukan engkau. Janganlah engkau berpikir dengan kepalamu bersamaku. Sesungguhnya aku tidak malu kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada hamba-hambanya yang solih. Jika seorang hamba telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka gugurlah makhluk dari hatinya seperti daun yang gugur dari pohon kering. Jika sudah demikian, maka dirinya tanpa makhluk, buta dari melihat mereka, tuli dari mendengar mereka, yakni hati dan nuraninya. Jika nafsu telah tunduk, penjagaan anggota badan diserahkan kepadanya. Kemudian hati akan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari apa yang ada di sisinya. Kemudian dunia akan datang. Namun, ia mampu menguasai diri dan berdiri untuk memperbaikinya. Demikianlah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang mencarinya. Dunia akan datang kepada mereka ketika memenuhi bagian-bagian itu dengan rupa si tua yang lemah dan menjijikkan. Dunia memenuhi bagian mereka dan melayani mereka. Lalu mereka mengambil apa yang menjadi bagian mereka tanpa sedikit pun menoleh kepadanya. Kosongkanlah hatimu untuk Tuhanmu, Azza wa Jalla, wahai gulam. Sibukkanlah anggota badanmu dan nafsumu untuk melayani keluarga. Namun engkau tetap melaksanakan perintahnya dan mencarikan nafkah untuk mereka dengan perbuatannya. Diam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa meminta kepadanya dengan sabar dan rela itu lebih baik daripada berdoa, meminta, dan merengek-rengek. Hapuskanlah ilmumu dengan ilmunya, serahkanlah pengaturanmu kepada pengaturannya, dan putuskanlah kehendakmu kepada kehendaknya. Singkirkanlah akalmu ketika datang ketentuan dan takdirnya. Lakukanlah yang demikian itu bersamanya. Jika engkau menginginkan pertolongannya, engkau harus diam di hadapannya. Jika engkau ingin sampai di hadapannya. Orang mukmin menjadikan pikiran dan cita-citanya bukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berdiri di pintu yang dekat dengan Tuhannya. Jika marifat telah diberikan kepadanya, maka pintu di depannya akan dibukakan. Ia berhasil sampai di balik pintu itu, sehingga ia melihat sesuatu yang tidak mampu dibayangkan oleh hatinya dan pikirannya. Isyarat hanyalah kata-kata rahasia untuk rahasia yang fana dari nafsu, keinginan, akhlak yang tercela, serta seluruh perilakunya dalam keselamatan, kebaikan, dan kenikmatan. Dialah yang berbuat apa saja terhadapnya, ibarat Ashabul Kahfi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang mereka, dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Quran Surah Al-Kahfi ayat 18. Dengarkanlah semua ini, dan percayalah wahai gulam, janganlah engkau mendustakannya. Janganlah menghalangi dirimu untuk mendapatkan kebaikan dari segala arah. Cukup sekian, semoga nasihat ini menjadi penerang hati kita yang lalai. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.